teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 Meraki akan membuat video laporan dari proyek yang kami laksanakan. Menjadi mahasiswa rantau bukanlah hal yang mudah. Budaya-budaya di tempat baru mungkin saja sangat berbeda dengan budaya di tempat asal. Dan mungkin saja sebagian dari mahasiswa akan mengalami culture shock, yaitu keadaan seseorang di mana orang tersebut tidak dapat menghadapi lingkungan dan budaya baru. Hal inilah yang menjadi latar belakang dalam proyek kami. Kegiatan ini diawali dengan mencari permasalahan yang dialami mahasiswa rantau, mulai dari permasalahan tempat tinggal, transportasi, pangan, serta cara adaptasi yang dilakukan mahasiswa rantau terhadap masyarakat lokal. Kami melakukan field study ke daerah Sunan Ampel, Kia-Kia, dan Pasar Atom, karena di sanalah tempat berbagai macam suku, etnis, dan agama berkumpul dan saling menghormati. Kami melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat setempat untuk mengetahui cara mereka dalam beradaptasi. Dalam proyek ini, kami juga merekomendasikan tempat tinggal, transportasi, dan pangan untuk membantu mahasiswa rantau dalam beradaptasi. Maka dari itu, kami melaksanakan survei di beberapa kos, tempat makan, serta mencoba transportasi umum. Kesulitan yang kami alami saat melaksanakan proyek ini adalah waktu yang singkat, sehingga kami hanya mengambil beberapa sampel dari kegiatan field study. Kesan dari pelaksanaan proyek kali ini adalah dibentuknya kerjasama yang dibangun antara anggota kelompok yang sangat merepresentasikan kolaborasi. Nilai-nilai karakter yang kami dapatkan adalah sikap toleransi yang menjadikan keberagaman sebagai persatuan. Tak hanya itu, sikap cinta tanah air yang ada pada diri mahasiswa akan menumbuhkan rasa kesetiaan, kepedulian terhadap sesama, dan apresiasi atas keberagaman yang ada. Apa sih kaitan proyek kami pada mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan dengan mata kuliah lainnya? Pertama, kita harus tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Di proyek How to Survive as Anak Rantau ini, kita belajar pentingnya komunikasi yang jelas, baik dengan teman baru, dosen, atau bahkan dengan orang lokal di daerah perantauan. Bayangin deh, waktu kita field study di Surabaya, kita gak cuma ketemu penduduk Surabaya, tetapi juga teman-teman dari berbagai daerah dan budaya. Di Ampel, kita bertemu orang Madura dan Arab, sementara di Pasar Atom, ada yang mengobrol pakai bahasa Mandarin. Kalau nggak bisa beradaptasi dengan cara komunikasi yang baru, bisa-bisa kita jadi bingung. Sebagai anak rantau, kita pasti akan bertemu teman-teman dari agama yang berbeda-beda. Di mata kuliah agama, kita diajarkan untuk tetap teguh dan positif walaupun kita di lingkungan yang sangat beragam. Seperti yang kita lihat waktu field study, di Surabaya aja banyak umat Muslim, Konghucu, dan Kristen. Dan disitulah indahnya keberagaman di Indonesia. Dalam dunia perkuliahan, kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan. Hal ini juga menjadi prinsip yang kita terapkan ketika tinggal jauh dari rumah. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi hal yang sangat penting, terutama saat kita berteman dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Berbicara tentang kewarganegaraan bukan hanya soal hak tetapi juga kewajiban. Dalam mata kuliah kewarganegaraan, kita diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Meskipun jauh dari rumah, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat sekitar. Selain itu, peran Pancasila juga sangat penting. Dalam perantauan, berbagai tantangan mental dan emosional mungkin muncul, tetapi Pancasila mengajarkan kita untuk tetap teguh, menghormati perbedaan, dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Kira-kira, kaitan proyek kami dengan field study apa ya? Jadi, kaitan proyek kami dengan field study adalah sama-sama membahas tentang bagaimana kita bisa beradaptasi di tengah-tengah keberagaman. Di Universitas Airlangga ini, banyak sekali mahasiswa yang berasal dari luar Jawa Timur. Kebanyakan mahasiswa baru sulit untuk beradaptasi dengan mahasiswa baru lain yang berasal dari Jawa Timur, dari luar Jawa Timur, bahkan luar Pulau Jawa. Maka dari itu, kami sekelompok menyempatkan untuk pergi berkunjung ke makam Sunan Ampel, Kia-Kia, dan juga Pasar Atom untuk mewawancarai beberapa penduduk dan mengamati lingkungan sekitar. Karena ketiga tempat tersebut berdekatan, tetapi mayoritas etnis mereka berbeda-beda. Seperti halnya di Sunan Ampel, mayoritas penduduknya beretnis Jawa, Madura, dan juga Arab. Sedangkan di Kia-Kia, mayoritas penduduknya beretnis Tionghoa. Keadaan inilah yang membuat mereka tetap hidup rukun dan damai di tengah perbedaan. Melalui informasi yang kami dapatkan dari field study tersebut, proyek How to Survive as Anak Rantau kami wujudkan dalam bentuk sebuah guidebook yang berisi panduan praktis bagi mahasiswa baru perantauan untuk beradaptasi di Surabaya, khususnya di Universitas Airlangga. Buku panduan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti rekomendasi tempat tinggal, pilihan transportasi umum, daftar tempat makan yang ramah kantong, serta tips menghadapi culture shock dan menjalin komunikasi dengan masyarakat lokal. Panduan ini dirancang agar mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa rantau. Selain itu, proyek ini juga mendukung 3 poin penting dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama, SDGs poin 3, Good Health and Well-being, dengan memberikan tips menjaga kesehatan fisik dan mental selama di perantauan, seperti pola makan sehat dan pengelolaan stres. Lalu yang kedua, SDGs poin 4, Quality Education, karena mendukung mahasiswa baru untuk tetap fokus belajar dengan meminimalkan kendala adaptasi. Lalu yang terakhir, SDGs poin 11, Sustainable Cities and Communities, dengan mendorong mahasiswa untuk memahami dan berkontribusi pada keberagaman serta harmoni di masyarakat lokal.
Melalui panduan ini, kami berharap mahasiswa rantau dapat lebih percaya diri menghadapi tantangan perantauan dan berkontribusi positif pada lingkungan mereka. Setelah menyelesaikan proyek How to Survive as Anak Rantau, di sini kami memperoleh banyak wawasan baru mengenai tantangan dan strategi beradaptasi untuk mahasiswa rantau. Selain itu juga memperkuat kemampuan kami dalam menganalisis data, berkomunikasi dengan berbagai pihak, dan menyusun laporan kegiatan. Dalam proyek ini kami berhasil menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa rantau. Dengan ini kami dapat memaksimalkan proyek dan produk yang menjadi output. Namun kami juga menyadari terdapat tantangan yang kami temui dari proyek ini. Contohnya adalah seperti waktu yang singkat, sehingga perkiraan jumlah materi yang kami dapatkan untuk memenuhi guidebook meleset dari target awal. Tetapi pada akhirnya kami dapat mengatasi tantangan tersebut dengan membagi tugas antara anggota kelompok untuk mengambil sampel yang kami perlukan. Dari pengalaman ini kami belajar pentingnya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antara anggota, dan fleksibilitas dalam menghadapi masalah. Oh ya, guidebook ini dapat kalian temukan dengan mudah di stand PDB 27 selama berjalannya Expo PDB 2024 2.0. Di booth ini, kami juga mengadakan games kecil serta membeli sneak peek berupa pamflet dari guidebook kami. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak perjalanan proyek kelompok 7. Kami berharap dengan adanya proyek ini dapat bermanfaat bagi teman-teman rantau sekalian. Terima kasih.